Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Herun Fizamani Basab dan rekan saya Intan Maulidia serta Surya Dewi Ningsi. Pembelajaran daring sebagai pilihan yang tepat dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 yang memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan. Mengapa? Karena membawa dampak positif dan negatif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk slide kedua, keefektifan pembelajaran secara daring. Yang pertama, tidak semua pembelajaran daring terserap dengan baik. Yang kedua, penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga, efektif untuk menghindari penyebaran COVID. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Surya Dewi Ningsi. Kelebihan dari pembelajaran secara daring yang pertama yaitu waktu dan tempat lebih efektif karena siswa bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah. Yang kedua, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Yang ketiga, siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi, informasi yang harus tetap berkembang. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif, lebih produktif dan mencerdaskan, dan tidak hanya untuk bermain sosial media ataupun main game. Selain dari kelebihan, ada juga beberapa kekurangan dari pembelajaran secara daring. Yang pertama yaitu kendala jaringan, kurang stabilnya sinyal, dan mikrofon saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet peserta didik yang minimalis. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh dan bosan. Yang keempat, menyerap materi pelajaran sangat minimalis dan penilaian yang dilakukan oleh guru atau dosen berupa penilaian harian, kuis atau esai. UTS dan UAS itu kurang berintegritas. Dan yang terakhir, kesusahan saat mendapat tugas yang sifatnya berkelompok. Oke, selanjutnya saran serta harapan yang telah kita kumpulkan dari beberapa pendapat terkait dengan pembelajaran secara virtual atau daring. Yang pertama, semoga beban tugas dikurangin dan keefektifan waktu lebih diperhatikan lagi. Dan yang kedua, sebaiknya pembelajaran virtual ini tidak terlalu banyak memberikan tugas, namun lebih ke pemahaman materi yang perlu ditekankan. Mengapa? Karena dengan adanya tugas yang terlalu banyak membuat waktu untuk belajar menjadi sedikit dan harus berusaha lebih paham materi yang belum dikuasai tadi. Sarannya, lebih baik difokuskan penyampaian materi dan dipastikan bahwa kami semua telah mampu dan menguasai materi yang telah diberikan. Jadi dapat diambil kesimpulan mengenai penjelasan yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya metode pembelajaran online maupun metode pembelajaran tatap muka mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, yang mana penerapannya selalu diambil atau dilihat dari sisi positifnya saja, serta kembali ke tujuan dan target dari jenis metode pembelajarannya masing-masing. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.